어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Harmen dengan NIM 204220105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rukun iman. Iman, apa yang dimaksud dengan iman? Iman menurut etimologi berarti percaya, sedangkan menurut terminologi berarti membenarkan secara dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman adalah kepercayaan dalam diri atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, percaya pada hari akhir, dan percaya pada ketentuan Allah, biasa disebut dengan qada dan qadar, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Rukun iman terdiri dari 6, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa bahwa setiap yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menumbuhkan sikap di antaranya berbuat baik, takwa, malu, syukur, sabar, ridho dengan keputusan Allah. Adapun perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya berusaha untuk lebih maju, tidak bersikap sombong, bersikap pemaaf, serta segera bertaubat jika melakukan kesalahan, menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah, berperilaku dan bersikap baik kepada sesama manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu bersyukur dan memanfaatkan yang diberikan Allah dengan baik, menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya yang bertugas mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat tidak memiliki rasa lelah dalam mengawasi sehingga setiap muslim akan bersikap berhati-hati pada setiap apa yang ia kerjakan, tenang karena malaikat selalu mengawasinya, banyak bersyukur, serta taat. Adapun yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah adapun memberikan petunjuk kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, memperoleh penjelasan yang mutlak mengenai kebenaran dalam menghadapi segala persoalan, dapat membedakan yang hak dan batil, mengetahui kisah umat di zaman dahulu, ada yang durhaka dan juga yang taat sehingga dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul ialah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihissalam diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka, apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil.
Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada Rasul yang batil. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Dengan mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim akan memiliki sifat seperti senang dalam menuntut ilmu, tidak mudah putus asa, santun pada orang tua, berkata benar, dan lainnya. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasulullah adalah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan menjauhi larangannya, menjadikan hidup selalu bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat, selalu berbuat baik supaya dapat menikmati nikmatnya surga dan terhindar dari neraka, berlaku jujur dan benar, bertanggung jawab mengemban amanah, berlaku cerdas dan bijaksana, senantiasa sabar menghadapi cobaan seperti sifat Rasul, selalu tawakal. Dalam sikapnya Rasul-Rasul Allah selalu tawakal. Jadi umat manusia menteladani sikap beliau, seperti rajin beribadah, senantiasa menjaga alam seisinya, tidak sombong, dan lainnya. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat yang terjadi hanya pada seorang atau kaum tertentu saja, semisal kematian seorang atau kematian suatu kelompok tertentu. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah kehancuran semua makhluk hidup dan alam semesta raya dan tak ada yang hidup satupun. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang muslim akan bersifat rajin beribadah, selalu berbuat baik, jujur, berusaha untuk tidak berbuat dosa, hormat pada orang tua. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia beserta takdirnya. Takdir Allah dibagi menjadi dua, yakni takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau takdir yang masih dapat diubah. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia atau tidak dapat diubah. Baiklah, sekian materi tentang rukun iman.